Anak-anakku bersama orang tua di rumah masing-masing, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, salam sehat untuk anak-anak kami dan orang tua kita di rumah masing-masing dalam ibadah online di gereja HKBP Kebayoran Selatan untuk anak-anak sekolah minggu. Firman Tuhan pada minggu ke-10 setelah Trinitatis 8 Agustus 2021 dari kitab Amsal pasal 17 ayat 6. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Amang pendeta ulangi sekali lagi ya. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Demikianlah firman Tuhan. Kenapa dikatakan mahkota dari ayah ibumu atau opung kita adalah anak cucunya? Nah, ada gambar happy family di sini, keluarga yang berbahagia. Ada anak, ada cucu, ada opungnya. Kenapa Raja Salomo mengatakan mahkota orang-orang tua adalah anak-anak cucunya? Next slide. Mahkota orang tua adalah anak-anak cucunya karena keberhasilan orang tua, keberhasilan, kebahagiaan, sukacita orang tua adalah tujuan hidup mereka ketika anak-anak mereka berhasil. Nah, makanya kalau kita lihat mahkota itu ditaruh di mana? Di kepala manusia. Tampak, terlihat anggun, indah, dan kemilau. Jadi setiap orang tua membanggakan, mendambakan anak-anaknya, cucu-cucunya berhasil. Nah, siapa yang gak mau berhasil nih anak-anak sekolah minggu di rumah? Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya supaya anak-anak dari orang tua dan cucu dari opungnya bisa berhasil dalam hidupnya? Saya kasih 2 jawaban menurut perikop ini. Yang pertama, anak sekolah minggu belajar dan bertumbuh bersama Tuhan Yesus. Ya, jadi setiap anak-anak yang learning, belajar di gereja, di sekolah minggu, di sekolah, belajar dengan sungguh-sungguh ya, jangan main-main. Raih cita-citamu dengan cemerlang. Boleh bermain tapi ingat waktu belajar. Lalu anak-anak harus bertumbuh, tambah umurnya, tambah usianya, naik kelasnya, bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Artinya anak-anak naik kelas, naik horong kalau di gereja sekolah minggu, tetapi in the name of Jesus, ada bersama dengan anak-anak dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Ya, saudara, anak-anakku boleh belajar dengan sungguh-sungguh, bertumbuh imannya, bertumbuh fisiknya, tetapi dalam nama Yesus Kristus. Jangan lupakan Tuhan. Itu kebanggaan, itu mahkota orang tuamu. Kalau orang tuanya rajin ke gereja beribadah, pasti anak-anaknya juga rajin beribadah. Begitu. Nah, kebanggaan yang kedua mahkota orang tua adalah anak-anaknya jika anak-anak taat, patuh kepada orang tuanya. Jangan melawan ya anak-anakku ya. Jangan menggerutu, jangan membandel, apalagi ini masa sulit, pandemi. Memang Amang Pendeta ngerti stres ya, belajar secara online, secara virtual, mata kita suntuk, sakit, letih. Tapi tetap semangat ya, tetap hormat pada orang tua. Bersyukur loh orang tua kita membelikan alat-alat yang menopang proses belajar kita. Ada smartphone, ada laptop. Nah, karena itu kalian harus taat, hormat kepada orang tua. Itulah mahkota kebanggaan orang tua kita. Nah, kalimat kedua dari perikop ini adalah kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Apa maksudnya di sini? Saya kutip Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa imannya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Nah, kalau yang pertama tadi orang tua bangga kepada anaknya yang taat, yang bertumbuh dalam Kristus Tuhan kita. Nah, sekarang feedbacknya, kebalikannya, anak cucu bangga kepada orang tuanya. Nah, makanya sebenarnya indah sekali kalau anak-anak sekarang beribadah bersama ayah, ibu, dan opungnya. Jadi kedua belah pihak sama-sama mendengar sukacita firman pada minggu pagi hari ini. Kalau yang pertama, Bapak Pendeta ulangi lagi ya. Kebanggaan ayah dan ibu opungmu adalah anak cucunya yang takut akan Tuhan dan sungguh-sungguh belajar. Kalau yang kedua, kebanggaan anak cucu generasi penerus adalah orang tua yang mendidik mereka, mengenalkan mereka kepada Tuhan, dan memberi sportivitas, dukungan untuk belajar secara akademisi. Luar biasa ya. Amang Pendeta tanya, apakah anak-anakku di rumah ada yang belajar online tidak dibantu oleh orang tuanya kalau ada pertanyaan yang sulit? Kalau ada yang sukar soal-soalnya, kan pasti dibantu. Apakah anak-anak sekolah minggu bisa membeli paket data atau handphone sendiri atau laptop sendiri? Kan tidak. Orang tua yang memberikan itu untukmu. Nah, disitulah kebanggaan anak-anak. Ayah dan ibu dan opungnya mendukung, memotivasi, dan mengasihi kita semua. Dan ini yang terakhir, Bapak Ibu, orang tua dan opung dari anak-anak sekolah minggu di rumah. Yang terakhir ini adalah untuk saudara-saudaraku, orang tua, anak-anakku sekolah minggu di rumah. Orang tua adalah contoh yang paling pertama dilihat oleh anak-anaknya. Anak yang masih dalam masa pertumbuhan akan meniru apapun yang dilakukan orang tuanya. Kegiatan meniru ini biasanya akan menjadi kebiasaan yang dibawa hingga dewasa. Bapak Ibu, opung di rumah, kitalah role model, teladan yang paling dekat
yang paling baik bagi generasi penerus. Dari kitalah anak-anak ini belajar cara Bapak Ibu mengajarkan mereka berdoa dan belajar, dari sana mereka meneladanimu. Bagaimana Bapak Ibu mensupport, menopang proses belajar mereka, dari sana mereka bangga kepada kita sebagai orang tuanya. Kelak harapan kita dan doa kita sebagai orang tua, anak-anak ini berhasil dalam nama Yesus Kristus, anak yang patut dibanggakan, anak yang hormat pada orang tua dan berbagi-bagi sesamanya. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, Kau telah menyampaikan firman kepada anak-anak sekolah minggu bahwa mahkota orang tua adalah anak dan cucunya, dan kehormatan anak cucu adalah orang tua mereka. Kedua belah pihak ini berperan sangat penting untuk bertumbuh dalam iman kepada Kristus. Kami sebagai orang tua sekolah minggu pasti mendukung, memotivasi proses belajar online di gereja dan juga di sekolah mereka. Sementara itu anak-anak sekolah minggu juga yang taat kepada orang tua dan pasti termotivasi untuk sukses dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkatilah guru sekolah minggu kami, abang kakak kami tenaga kreatif multimedia, dan juga para pelayan sintua dan pendeta di gereja ini yang saling mendukung untuk pelayanan secara virtual online di masa pandemi COVID-19 ini. Dalam nama anakmu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bersama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.